Kepulauan Maluku, yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, membangkitkan gambaran keindahan eksotis dan harta karun yang harum. Namun di balik keindahan ini, tersembunyi sejarah kelam yang diwarnai oleh kengerian perbudakan dan pembantaian. Masa lalu yang kelam ini, yang seringkali dikaburkan, sangat penting untuk memahami kompleksitas Maluku saat ini. Letak strategis kepulauan ini sebagai pusat rempah-rempah global, secara tragis mengubahnya menjadi medan pertempuran untuk menguasai dan mengeksploitasi. Selama berabad-abad, rempah-rempah Maluku yang didambakan, terutama cengkeh dan pala, memicu perdagangan global dan menyulut keserakahan kekuatan kolonial. Negara-negara Eropa, terutama Portugis, Belanda dan Inggris, berebut dengan kejam untuk mendominasi perdagangan yang menguntungkan ini. Perebutan kekuasaan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi penduduk asli Maluku, yang menjadi korban kerja paksa, pemindahan, dan kebrutalan yang tak terbayangkan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan membayangi rasa kemanusiaan, ketika para pedagang Eropa menggunakan taktik brutal untuk mengamankan monopoli mereka. Masyarakat lokal, yang dulunya hidup relatif harmonis, diadu domba, memicu konflik internal yang semakin menggoyahkan wilayah tersebut. Kepulauan yang dulunya indah, yang dulunya merupakan sumber kebanggaan dan kemakmuran, jatuh ke dalam lingkaran kekerasan dan eksploitasi. Warisan dari babak kelam ini terus membayangi Maluku. Memahami konteks sejarah perbudakan dan pembantaian bukan sekadar latihan akademis. Ini penting untuk mengakui trauma yang berkepanjangan dan mendorong rekonsiliasi. Hanya dengan menghadapi masa lalu yang menyakitkan ini, kita dapat berharap untuk membangun masa depan di mana gema penderitaan digantikan oleh keadilan dan pengertian. Kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16 menandai dimulainya periode panjang dan brutal dominasi kolonial di Maluku. Didorong oleh keinginan mereka yang tak terpuaskan akan rempah-rempah, bangsa Portugis berusaha untuk mengendalikan produksi dan perdagangan kepulauan tersebut dengan segala cara. Ini menandai dimulainya perdagangan budak, ketika bangsa Portugis mulai secara paksa memindahkan orang-orang dari rumah mereka untuk bekerja di perkebunan rempah-rempah. Abad ke-17 menyaksikan perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, muncul sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Efisien dan didorong semata-mata oleh keuntungan, VOC menerapkan sistem eksploitasi yang brutal. Periode ini menyaksikan beberapa kekejaman yang paling mengerikan, termasuk pembantaian Amboina tahun 1923, di mana para pedagang Inggris disiksa dan dieksekusi oleh Belanda karena dicurigai melakukan konspirasi. Abad ke-18 dan 19 menyaksikan eksploitasi